Bismillahirrahmanirrahim. Upas putih podo nyingkrih, upas abang podo nyimpang, upas kuning podo kering, upas ireng podo meneng, upas mancawarna sirna ilang saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kabar kolam ya. Ini juga ada jeda sedikit, nggak bisa istiqomah tiap hari upload karena keterbatasan manusia. Artinya kadangkala kita bisa merencanakan untuk aktif, tapi ternyata ketika banyak kegiatan di luar yang memungkinkan untuk tidak bisa bikin konten, ya wes tetap nerimo, ikhlas dan pasrah kepada Allah. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin pernah saya janjikan ya, yaitu tentang bahwa setiap makhluk hidup ini menurut kakek saya itu bernyawa. Lebih tepatnya untuk generasi sekarang mengatakan berenergi. Jadi semua itu dari energi kemudian berubah berbagai bentuk. Jadi energi tidak akan pernah habis, hanya berubah. Misalkan energi kemarahan itu ada nyawanya. Ketika kita bisa merubah energi kemarahan jadi kebahagiaan, nah itu makin powerful, energinya makin besar dan makin kuat. Itu bahasa anak sekarang. Kalau bahasa kakek saya itu kabeh kuwi duweni nyawa, kena mbok omongi, kena mbok suwune nang Gusti Allah supaya sesuai karepmu. Jadi semua itu bernyawa, bisa kita ajak dialog, bisa kamu mintakan kepada Tuhan Allah untuk kamu jadikan apa. Misalkan ya, kalau sekarang itu yang lagi sudah tidak rahasia lagi ya, banyak orang-orang yang praktisi spiritual atau orang-orang yang mempelajari energi, bahkan uang pun diajak ngomong, misalkan ketika mau belanja ya, halo uang, terima kasih selama ini kamu telah membersamaiku sehingga bisa membuat aku, keluargaku itu memanfaatkan kehadiranmu dengan sangat baik. Sekarang saatnya kamu untuk kualirkan kembali, kuinfakkan, kubelanjakan, aku membeli bensin tapi butuh jasamu. Tapi ingat, jangan lupa ya, kamu tahu kan, saya tetap membutuhkanmu. Jadi kabari juga teman-temanmu yang lain, makin banyak makin keren, nanti akan terus saya salurkan. Oke, terima kasih uang. Kemudian kita belanjakan. Ini terlihat nampak konyol karena tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi ketika kita tadi mengatakan itu dengan penuh penjiwaan, dengan penuh nyawa, dengan penuh energi, maka saya tidak akan menjanjikan apapun kecuali Anda praktekkan saja dulu. 1 bulan itu ajak uang Anda bicara. Setiap malam boleh, setiap sebelum tidur boleh, setiap membelanjakan boleh. Dan nanti hasilnya cerita saja. WhatsApp saya boleh, di kolom komentar boleh. Tapi kita hari ini pembahasannya kan tidak itu. Kita akan membahas ada berapa nyawa sih yang ada di dalam tubuh kita. Nah, saya pernah berjanji akan membahas 9 ruh yang ada di dalam diri manusia. Oke, boleh disiapkan catatan kertas yang ingin mencatat. Atau saya punya tips, jika Anda itu kadangkala di lingkungan kita kan ada yang ekonominya itu merasa rendah ya. Padahal itu bahaya kalau merasa begitu, bisa jadi rendah betul. Ketakutan kuota. Jadi memutar ulang sebuah YouTube itu takut. Karena kuotanya akan kemakan dan akhirnya merasa kekurangan. Nah, itu sebenarnya energi yang jelek, itu malah kekurangan bener. Yang bener ya udah, sebagai invest kita atau tabungan kita atau sedekah atau infak kita, ya kita infak kuota untuk membuat diri kita tambah energi. Jadi kita tetap, kalau nggak paham berani aja kita putar berulang-ulang. Nah, tapi bagi kalian yang masih belum siap dan kondisi belum mampu,
Saya punya tips supaya sekali melihat bisa disetel berulang-ulang. Satu, bisa di-download. Kalau tidak bisa di-download karena setiap YouTube itu kan ada aturan-aturan mainnya ya. Kadang bisa di-download pakai data, kadang harus pakai WiFi. Nah, kalau nggak bisa, kalian bisa manfaatkan HP kalian dengan cara rekam layar. Nah, di rekam layar itu nanti kalian bisa manfaatkan ketika HP off pun bisa diputar berulang-ulang karena sudah berupa hasil rekaman, atau bisa dikatakan sudah kita masukkan ke kartu memori kita. Itu bisa diulang-ulang dan kita bisa memahaminya. Bisa kita pause, bisa kita catat sampai kita paham. Oke, kita langsung saja sekarang membahas manusia dan 9 ruh yang ada di dalam dirinya. Kemarin kita sudah membahas bahwa di dalam diri manusia itu ada sifat alif lam mim ya. Sifat Allah, sifat malaikat, dan sifat Nur Muhammad. Kemudian 9 itu apa saja? Jadi sadarilah kita itu punya 9 nyawa, 9 ruh. Nah, ruh sering kita pahami adalah nyawa itu sendiri, padahal nyawa adalah sebagian nama daripada ruh. Jadi sebagian dari ruh itu nyawa namanya gitu loh. Jadi nyawa itu kalau saya Indonesia kan ada 9. Satu bernama nyawa ya, jadi ruh ada 9, satu bernama nyawa, 2 bernama kuasa, roh kuasa namanya, nyawa kuasa. Terus roh cinta atau olasase, ini bahasa Indonesia dulu ya. Kemudian ada roh suci. Nah, ada lagi roh jujur atau nurani. Ada lagi roh rohani. Nah, inilah roh sifat 4 malaikat. Jadi kerohanian, kesadaran, akal, keinginan, dan tega. Nah, ini adalah roh rohani. Terusan sudah 5 ya tadi. Ada lagi roh berapa tadi? Roh nyawa, roh kuasa, roh cinta atau lasase, roh suci 4. Terusan roh nurani, kejujuran 5, roh rohani 6. Sudah 6 ya, tinggal 3. Roh nabati atau organ-organ dalam tubuh kita untuk mencerna seluruh sari-sari bumi, baik itu makan atau minuman. Kemudian roh jasadi atau roh fisik kita, geleger fisik kita ini. Yang terakhir adalah roh yang kita namakan jiwa atau sukma kita. Itu kalau kita dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa roh macam-macam, banyak versi sih. Silahkan dicatat, boleh, enggak masalah, yang penting kita mengerti aja. Misalkan roh idofi atau ilofi, jadi ada yang mengatakan idofi, ada yang mengatakan ilofi. Ini yang bernama roh nyawa. Apa fungsi nyawa? Nyawa ini adalah untuk merekatkan raga kita, jasad kita, dan sukma kita. Paham ya? Sukma itu roh mimpi itu loh. Kalau kita bermimpi kan jasad kita sedang tidur nih, sudah nggak hidup, tapi mimpi kita kan seolah-olah sedang melaksanakan kehidupan. Itu adalah orang bilang mengatakan kita yang sesungguhnya, atau bahasa Jawanya apa namanya, kakang kawah atau apa itu. Nah, itu nanti kita bahas ke sana, kita nggak bahas Jawa dulu. Jadi nyawa atau roh idofi, roh ilofi itu adalah roh yang merekatkan antara sukma dan raga. Jika nyawa dilepas dari tubuh, maka raga dan sukmanya akan lepas. Paham ya? Jadi karena adanya nyawa, sukma dan raga lah menyatu, bisa hidup. Meskipun kadang dolane tidak sama atau bepergiannya beda. Tadi tunggal sulah, tunggal tingkah, tunggal papan, sejeparan. Artinya gerakannya seolah-olah sama. Tunggal papan, sejeparan artinya rumahnya sama, tapi parannya, keluyurannya atau bermainnya beda tempat. Kalau raga kan terbatas tempat. Taruhlah sekarang saya di sini duduk di
dalam rumah saya, di kursi saya, sambil megang HP ini, merekam suara saya untuk saya share di video ini. Pikiran saya bisa kemana-mana. Saya bisa saja hari ini ke Jakarta atau ke Surabaya, atau sedang melamunkan sesuatu, atau bahkan membayangkan tentang roh itu tadi. Artinya sukma saya tidak di sini, bisa saja kemana-mana meskipun raga saya di sini. Dari sini sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut sekarang membahas roh berikutnya, roh yang kedua, yaitu roh robbani atau roh kuasa. Jadi setiap manusia punya kekuasaan. Bedanya kalau roh robbani yang sejati, yang milik Allah Maha Kuasa, roh kita robbaninya punya keterbatasan. Jadi roh Tuhan atau roh robbani yang Maha Kuasa ini kita dicipratkan atau apa namanya, dipercikkan ke kita. Ada juga kita memiliki itu kekuasaan. Misalkan kita kuasa mendengar, melihat, menganalisa, bergerak, dan lain-lain. Itu adalah bentuk roh robbani. Jika roh robbani kita istilah tidak normal atau berkurang, ya kekuasaan kita berkurang. Misalkan orang-orang yang sudah sepuh, pandangan mulai kabur, pendengaran mulai berkurang, itu roh robbaninya tentang panca indera sudah mulai redup. Semacam itu ya, bisa dipahami ya. Jadi satu roh apa tadi, idofi atau ilofi, kedua roh robbani, nyawa, terus kuasa. Ketiga, silakan dicatat yang mau nyatat, roh rahmani atau rahman rohim atau welas asih. Saya mengatakan dalam bahasa Indonesia tadi roh cinta kasih. Setiap manusia punya itu, punya cinta kasih, punya rahman rohim, punya kasih sayang. Bedanya kasih sayang Allah selama-lamanya, kasih sayang kita manusia keterbatasan. Jadi ada batasan-batasannya. Terus roh yang berikutnya roh kudus atau roh suci, roh fitrah, roh fitri. Nah, dari 4 roh tadi, bernyawa, berkuasa, terusan belas asih atau kasih sayang, dan suci adalah terdapat di dalam sifat alif. Itu mecahnya di dalam diri kita ada 4 ruh tadi. Bisa dipahami ya. Jadi itu adalah 4 roh yang ada dalam tubuh. Kita lanjut roh yang kelima. Kelima adalah roh nurani. Kalau kita bicara, kalau saya mengatakan Nur Muhammad, roh sultan kenal dengan Allah, perasaan yang tidak pernah goyah kepada Allah, jadi tidak akan pernah bohong. Jadi kalau kita ngomong itu, Anda boleh berbohong, tapi nurani Anda sedang mengatakan Anda berbohong. Artinya nurani tidak bisa dibohongi. Inilah roh Nur Muhammad atau roh nurani bahasa Indonesianya. Kemudian roh yang keenam adalah roh rohani. Nah, roh rohani inilah yang kita bahas sifat malaikat 4, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Kalau bahasa nafsu, mutmainah, sofiyah, Allah maha marah. Di Indonesia kan kita punya kesadaran atau daya ingat, kita punya akal, sofiyahnya, kita punya keinginan, dan kita punya nafsu amarah atau tega atau sifat eksekusi. Ini adalah roh rohani. Jadi roh rohani adalah penjabaran dari 4 sifat malaikat atau 4 kiblat arah atau 4 unsur, atau bisa dikatakan lagi 4 nafsu. Bisa juga 4 weton. Kalau dalam bahasa Jawa kan ada legi, pon, wage, paling semacam itu. Itu nanti kalau yang tidak paham silahkan WhatsApp ya, kita bisa bahas lebih lanjut, atau mungkin nanti saya bikinkan konten lah khusus membahas hubungan weton, hari, dan alif lam mim. Kita lanjut, tadi sudah sampai roh berapa? Roh idofi atau liufi 1, roh robbani 2, roh ketiga ada rahmani, yang keempat roh kudus, kelima roh nurani, keenam roh rohani. Berarti tinggal 3 roh lagi ya.
roh nabati atau roh pertumbuhan, atau bisa menjelaskan roh organ dalam tubuh. Jadi dengan adanya seluruh organ dalam tubuh, mulai jantung, lambung, paru-paru, hati, kantong empedu, ginjal dan lain-lain, itu usus dan macam-macamnya itu adalah tempat kerja roh nabati yang memungkinkan manusia tumbuh dari hasil atau makan minum apa yang ada dihasilkan bumi. Kita bisa bertumbuh makin besar, kita bisa bertumbuh makin berakal, makin dewasa dan lain-lain. Itu roh nabati. Kemudian roh jasadi atau roh jasad tubuh gleger, ini adalah yang membungkus roh nabati tadi. Jadi raga kita, bentuk kita, wajah kita kan macam-macam, tiap orang beda-beda. Inilah roh jasadi. Oh, jasadi Negun seperti ini. Oh, jasmaninya si anu seperti ini. Ada yang menamakan roh jasmani, ada yang menamakan roh jasadi. Sebenarnya sama. Yes, roh tubuh atau roh rogo atau apa ya, gleger tubuh gitulah. Sama aja. Hanya beda di penyebutan nama. Berarti sudah ada berapa? 8 roh kan? Tinggal 1 roh. Ada yang mengatakan roh mimpi itu dinamakan roh riwani atau rewangi jasmani. Saya mengatakan tadi roh sukmani atau sukma manusia, sukma kita. Bebas Anda menamakan roh apa, itu bebas, hanya sebuah nama saja. Yang jelas ada 9 roh tadi. Nah, sukma inilah nanti yang bertanggung jawab, dia yang terus-menerus dikatakan hidup, tidak pernah mati. Jadi yang mati itu adalah manusia utuh, manusia yang gleger bersama roh-roh 9 tadi, masih nyambung, itulah namanya manusia yang ada di dalam dunia. Tapi ketika mati tinggal sukmanya ke alam barzah, alam kubur. Jika matinya sempurna, jika gentayangan ya ke alam jin. Nah, itu nanti kita bahas. Ada jin yang asal dari manusia, ada jin yang memang murni dari jin. Itu nanti pembahasannya juga luas. Kita fokus ke pelajaran roh saja. Nah, ke-9 roh ini adalah bukti kesempurnaan kita sebagai manusia yang dianugerahkan oleh Allah. Manfaatkan untuk menyempurnakan ini. Caranya gimana? Caranya kita senantiasa bersyukur 9 roh di setiap sebelum dan bangun tidur. Itu dahsyat dulur-dulur. Nanti bisa dibuktikan, dirasakan. Ada lagi yang mau lebih apa istilahnya khusus, ini utama untuk umat Islam ya. Jadi kakek saya itu mengajarkan sholat bernama sholat kamilatan atau sholat sempurna. Kenapa dinamakan sempurna? Ya intinya sholat ini adalah satu, berterima kasih tentang masih diberikan 9 roh yang terus terpakai. Kedua, memohon perlindungan supaya roh-roh ini terjaga dari gangguan kejahatan makhluk. Ketiga, ditetapkan supaya roh-roh ini tetap sempurna di jalurnya, di zona semesta kemuliaan, di zona Nur Muhammad, di zona surga, di zona energi atas ya. Di atas 200 bahasanya orang-orang yang mempelajari energi itu. Oke, coba sekarang kita cara terapi atau kita cara mengaktifkan ruh supaya tetap sempurna. Jadi kalau nggak bisa memahami langsung, boleh diulang-ulang atau sekarang silahkan dicatat. Jadi 9 roh tadi kita sebut, misalkan bangun tidur misalkan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah atas anugerahmu berupa roh idofi atau nyawa yang masih Engkau anugerahkan kepada saya hari ini. Ampuni aku ya Allah jika selama ini belum bisa menghidupkan ayat-ayat-Mu di dalam kehidupanku.
Ya Allah, terima kasih, tetap sempurnakan kehidupanku atau nyawaku ini jadi orang yang bisa menghidupi banyak kemanfaatan untuk umat, baik diri sendiri, keluarga, dan sebanyak-banyaknya orang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, terima kasih. Itu semacam itu, terserah kata-katanya, boleh disesuaikan sesuai apa yang Anda pinta. Misalkan roh robbani, ya Allah terima kasih, Engkau telah bangunkan aku dengan berkah roh robbanimu masih Engkau tempelkan pada diriku, sehingga saya masih kuat hari ini, masih kuasa mengendalikan diriku, bisa menjalankan seluruh apa yang aku hajatkan. Ya Allah terima kasih banget, tetapkan sempurna roh robbaniku ini ya Allah. Maafkan aku juga ya Allah jika sering menyia-nyiakan roh robbanimu, sering menyia-nyiakan kekuasaan yang Engkau amanahkan padaku. Kadang aku jadi orang yang males, jadi orang yang menggunakan kekuatan untuk hal yang tidak baik. Maka jauhkan aku dari godaan makhluk yang jahat ini ya Allah, sehingga roh kekuatanku ini saya manfaatkan lebih baik, lebih sempurna atas izin-Mu. Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, itu contoh dua syukur kita kepada roh. Ada roh nyawa dan roh kuasa tadi. Anda bisa melanjutkan dengan berdoa untuk roh-roh yang lain. Nanti kalau kurang apa intinya, kurang ingin contoh ya, ingin contoh nanti saya buatkan versi khusus terapi syukur 9 roh gitu ya. Nanti bisa didengarkan saja untuk terapi sebelum tidur atau bangun tidur. Nanti rasakan betapa senangnya, dan itu bukan hanya senang ya, ketika roh kita sempurna itu nanti bisa enaknya nanti dipraktekkan sendirilah. Itu namanya apa ya, keberlimpahan macam-macam hal yang positif itu akan nyugui atau pinara atau bahasanya apa, hadir ke kita. Jadi tiba-tiba ada aja hal yang menyenangkan hadir, karena kita senantiasa di zona tadi, di zona syukur, zona sempurna, zona Nur Muhammad, zona semesta kemuliaan yang sangat luas tanpa batas, berlimpah surga, berlimpah hidup, berlimpah kuasa, berlimpah welas asih tanpa batas, berlimpah kedamaian, berlimpah kemantapan iman tanpa batas, berlimpah sabdo tadi ataupun payakun, apa yang diinginkan dumadi terjadi, berlimpah kesuksesan, kekayaan, keselamatan, kesehatan lahir batin yang tanpa batas, berlimpah rezeki dari berbagai macam dan berbagai bentuk, berlimpah keberuntungan terus menerus, tidak ada batasan. Itu ketika kita menjaga energi kesempurnaan 9 ruh tadi. Allahumma, kata pengantar ini nanti bisa jadi motivasi. Kita jumpa di konten berikutnya. Saya akan mencoba membuatkan doa atau terapi 9 roh untuk tetap kita di zona surganya. Nanti untuk sholat kamilatan yang saya ceritakan tadi juga nanti juga kita bikin di konten yang lain ya, biar tidak kepanjangan. Sedikit-sedikit diserapi, dihayati, lama-lama nanti makin bukit pengetahuan kita dan makin bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama narota afdo binuri samsika abadan abadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.